Haleluya. Puji Tuhan, kita bersama lagi di dalam persekutuan doa online kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita datang ke dalam bait-Nya dengan hati yang penuh dengan kesyukuran. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Engkau terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu dan juga untuk mempersiapkan kami di dalam doa syafaat kami pada malam ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat lagi bersama-sama di dalam persekutuan doa kita. Jadi di dalam persekutuan doa kita malam ini,
sebagai dasar firman Tuhan kita adalah di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Di sini kita dapat melihat bagaimana ini merupakan satu doa Daud. Dan sebagai tema firman Tuhan kita pada malam ini adalah berharga di mata Tuhan. Dan setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Sebab inilah doa Daud. Doa Daud supaya Tuhan memelihara dia seperti biji matanya. Bahkan dikatakan, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayap-Mu. Setiap kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Siapa yang tidak suka akan matanya? Ataupun siapa suka tutup mata kalau berjalan? Adakah? Tidak ada. Kita mau supaya kita dapat membuka mata kita setiap hari dan melihat sekeliling kita. Itulah tandanya betapa berharganya kehidupan kita di mata Tuhan. Bangsa Israel di dalam sejarah kehidupan mereka, pada waktu mereka berada di Mesir, mereka berada di dalam penindasan, mereka berada di dalam tekanan. Kenapa? Karena mereka diperbudakan, mereka ditindas oleh orang-orang Mesir. Tetapi apabila mereka berseru kepada Tuhan, apakah tindakan Tuhan di sini? Karena apakah yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel? Dan di sini kita akan melihat betapa berharganya bangsa Israel di mata Tuhan. Sehingga Tuhan Allah Bapa di surga memberikan satu tindakan kepada bangsa ini, di mana Dia membawa bangsa ini keluar daripada Mesir. Di sini kita melihat sekurang-kurangnya ada dua perkara tindakan kasih Tuhan kepada orang-orang Israel. Kenapa begitu berharganya orang-orang Israel di mata Tuhan? Yang pertama adalah Allah memperhatikan umatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 sehingga ayat yang ke-8. Tuhan berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, hal yang pertama, bagaimana Allah melihat betapa berharganya umat ini di hadapannya adalah Dia memperhatikan. Di sini Allah memperhatikan keadaan bangsa Israel. Dan Dia bertindak bagi bangsa ini supaya bangsa ini dapat keluar daripada belenggu bahkan penindasan-penindasan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan pada minggu yang lalu, pada hari Minggu itu mengingatkan kita bagaimana Allah melihat setiap keperluan kita. Allah melihat setiap apa yang kita perlukan. Setiap yang ada di dalam hati kita Allah melihat. Demikian juga Allah melihat keperluan orang Israel di mana mereka perlu dilepaskan daripada perhambaan yang mereka alami. Di sini kita dapat benar melihat bagaimana Allah memperhatikan umatnya. Dan inilah juga iman kita sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa Allah akan memperhatikan keadaan kita. Allah akan memperhatikan apa yang ada yang kita alami saat ini. Di saat kita berdoa, maka Allah akan memperhatikan. Di saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan keadaan umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dia tidak mau membiarkan mereka hidup di dalam penderitaan dan penindasan. Itulah sebabnya ada dua perkara
Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang Israel? Yang pertama adalah Dia memiliki rancangan yang luar biasa. Dia memiliki rancangan yang luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itulah rancangan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita, rancangan Allah yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Yang kedua adalah janji Allah untuk menjaga umat-Nya. Di dalam Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8b. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nya di sini adalah berbicara tentang mata Allah. Maksudnya di sini kita seperti biji matanya Tuhan. Begitu berharga, begitu Allah mengasihi kita. Itulah sebabnya di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat 10b, dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita dijaga, setiap umat Tuhan dijaga oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mengasihi kita semua. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru, kita berdoa, kita memohon, menaikkan doa permohonan kita, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia setia kepada janjinya, Dia setia kepada umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa pada saat ini. Kami semua adalah umat-Mu yang sangat berharga di mata Engkau. Engkau memperhatikan, bahkan Engkau mengasihi kami. Dan Bapa kami berdoa pada saat ini, biarlah kasih ini, perhatian Tuhan ini terus-menerus terjadi dalam hidup kami. Di saat kami berdoa, bahkan sebelum kami mengungkapkan kata-kata kami, Tuhan sudah melihat setiap keperluan kami. Setiap apa yang kami inginkan yang ada di dalam hati kami. Bapa kami berdoa, berbicaralah dan pimpinlah setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepadamu
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia kepada umatnya. Mari kita berdoa. Kepada surga kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kerana Engkau tetap setia untuk memelihara umat-Mu. Dan kami juga bersyukur di mana di masa-masa kami sukar sekalipun, di mana kami tetap dapat beribadah biarpun secara online, tapi melalui ibadah ini sekali lagi kami terus dikuatkan oleh firman-Mu. Masih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Mari kita juga bertobat, khususnya untuk pihak masyarakat dan juga di dalam negara kita. Kita mengaku dan meminta pengampunan Tuhan atas jalan-jalan yang jahat yang telah dilalui oleh masyarakat dan juga bangsa kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan belas kasihan, kami mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau dan juga terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan. Kami mau mengaku dan bertaubat atas dosa di mana kami gagal untuk menunjukkan kasih kami kepada orang-orang yang percaya, bahkan juga kepada orang-orang yang lain yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga mau mengaku dan bertaubat atas dosa keangkuhan kami, persengketaan, perbalahan, pemberontakan dan tidak taat kepadamu, penolakan, menganggap diri kami benar, kami juga mementingkan diri sendiri, kami memanipulasi, kami suka menguasai, menakut-nakuti, berfikiran secara legalisme, kami menghakimi orang lain, berlaku ganas, kami menindas, dan kami juga mempercayai ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Khususnya kepada bangsa dan negara kami mau memohon belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus mendengar doa kami dan mengampuni bangsa kami dan juga khususnya untuk negara kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kami dan telah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk dunia. Kita berdoa untuk campur tangan Tuhan dan hikmat Tuhan kepada bangsa-bangsa yang sedang memerangi pandemik. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk setiap negara di mana mereka terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus campur tangan dan memberikan hikmat khususnya kepada pemimpin di setiap negara supaya mereka dapat memerangi wabak COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang terus campur tangan dan terus memberikan pemulihan khususnya bagi mereka yang mengalami wabak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan terus berbelas kasihan kepada setiap negara yang terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Biarlah gereja-gereja di Malaysia akan terus berdiri di antara jurang bagi negara ketika kita bersefaat untuk 3 bidang terpenting yang dihadapi oleh pemimpin kita, khususnya untuk pandemik COVID-19, arena politik, cabaran ekonomi. Kita juga mau berdoa untuk kerajaan kita agar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan untuk meminimumkan, mengawal dan memerangi pandemik ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Urakapasya karabasiki rabashanda.
Oh haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di syurga, kami sangat bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Allah yang sungguh baik. Engkau adalah Allah yang peduli di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau bersyukur untuk negara kami Malaysia, karena matamu ya Tuhan tertuju pada negara kami. Terima kasih ya Tuhan, walau di dalam berbagai keadaan yang kami alami di negara kami saat ini, Engkau tetap hadir. Engkau menjaga kami dan Engkau terus memperhatikan keadaan negara kami pada saat ini. Bapa di syurga, Engkau berkuasa atas segala ciptaanmu. Engkaulah pemerintah segala bangsa. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengangkat gereja-gereja di Malaysia, supaya di dalam saat kami menghadapi berbagai keadaan pada saat ini, gereja-gereja akan terus berdiri di antara jurang bagi negara kami, supaya kami dapat berdoa syafaat lebih lagi ya Tuhan, dapat bangkit bersama-sama untuk dapat berdoa dan memiliki kesatuan untuk membawa ya Tuhan keadaan negara kami pada saat ini, khususnya untuk semua pemimpin-pemimpin kami yang terus menghadapi keadaan masalah di negara kami, khususnya untuk pandemik COVID-19, masalah arena politik di negara kami, dan cabaran ekonomi ya Tuhan. Karena kami tahu bukan dengan kekuatan manusia mereka dapat menghadapi segala cobaan, segala rintangan, segala cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap pemimpin kami, tetapi hanya melalui Engkau ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau menyerahkan negara kami Malaysia di dalam tangan-Mu sekali lagi. Biarlah kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada semua para pemimpin kami, supaya mereka akan dapat memegang kuasa mereka, dapat memimpin negara kami untuk memulihkan keadaan negeri kami pada saat ini daripada COVID-19. Malahan di dalam masalah politik saat ini, apapun keadaan politik kami ya Tuhan, kami menyerahkan semua itu di dalam tangan-Mu. Dan biarlah segala masalah ekonomi di dalam negara kami juga ya Tuhan, biarlah melalui rancangan pemulihan kerajaan yang dilakukan, Engkau urapi, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin negara kami ya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan pemulihan ekonomi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan kerajaan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan sekali lagi. Biarlah mereka akan terus memiliki kebijaksanaan untuk meminimumkan, mengawal dan memerangi pandemik ini. Malahan mereka akan terus diberikan hikmat syurgawi di dalam memerintah negara kami. Biarlah mereka diberikan hikmat Daniel dalam menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Hikmat Salomo ya Tuhan, yang memiliki hati yang besar untuk melayani rakyat di dalam menghadapi segala masalah. Dan kami istiharkan ya Tuhan, biarlah mereka juga memiliki kesetiaan seperti Raja Daud yang dapat memerintah negara kami ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih yang akan terus melindungi negara kami, dan pemulihan akan terus terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Mari kita terus berdoa. Kita mau berdoa untuk diocese kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan bercampur tangan ke atas diocese Anglican Sabah di bawah kepimpinan Archbishop Melta, untuk memimpin seluruh diocese untuk bergerak maju dengan cara Tuhan dan dengan hati seorang hamba dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam norma baru di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang pada Engkau pada saat ini. Kami ingin berdoa dan menyerahkan diocese kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya biarlah kuasa-Mu akan terus nyata ke atas diocese kami, khasnya untuk di dalam kepemimpinan Archbishop kami. Bapa, kami berdoa supaya biarlah Engkau sekali lagi akan terus memberikan kebijaksanaan
dan juga kekuatan kepada Archbishop kami ya Tuhan. Khasnya di dalam dia memimpin seluruh dayesis gereja-gereja yang ada di dalam dayesis kami, supaya dapat bergerak maju dan cara Tuhan dan dengan hati seorang hamba, supaya dapat terus-menerus mempersiapkan dayesis kami bahkan semua gereja untuk memasuki norma baru di dalam ibadah kami. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah terlaksanalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapa, apapun yang akan dilaksanakan ya Tuhan, kepemimpinan di dalam dayesis kami, Tuhan, Engkau yang akan bercampur tangan, Engkau yang akan terus menyertai, dan Engkau yang akan terus memimpin dayesis kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga akan menjaga semua para padri dan pastor dan juga para pemimpin dalam dayesis kami ya Tuhan, supaya biarlah mereka juga yang memimpin setiap gereja akan diberikan hikmat dan bijaksana, supaya biarlah mereka dapat memimpin semua jemaat mereka masing-masing dengan kekuatan daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sekali lagi Archbishop kami dan berkati semua para padri dan pemimpin yang ada di dalam dayesis kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita terus berdoa untuk Sabah dan Bandar kita Sandakan. Pertama sekali kita mau berdoa untuk Ketua Menteri kita, Menteri Kabinet, supaya diberikan kebijaksanaan yang saleh dalam menangani ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dan kita juga mau berdoa untuk Presiden Majelis Perbandaran Sandakan agar memiliki kebijaksanaan yang saleh untuk menjaga kesejahteraan kota kita Sandakan, dan berdoa agar sektor perniagaan dan ekonomi kembali pulih. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga terus berdoa dan menaikkan syafaat kami untuk negeri kami Sabah dan juga bandar kami, kota yang kami cintai ini Sandakan ya Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya biarlah Engkau sekali lagi akan berbicara kepada Ketua Menteri kami, Menteri-Menteri Kabinet dan juga perwakilan-perwakilan yang menjaga setiap rakyat yang ada di negeri kami Sabah ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, biarlah mereka semua akan memiliki kebijaksanaan dan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya biarlah melalui mereka akan memiliki hikmat untuk menangani ekonomi yang sekarang ini semakin merosot ya Tuhan di dalam negeri kami. Kami berdoa supaya biarlah melalui kepemimpinan mereka dapat menangani setiap ekonomi ini khasnya di dalam negeri kami Sabah ya Tuhan. Dan supaya biarlah ya Tuhan dalam menangani ekonomi ini ianya akan mendatangkan kesejahteraan ke atas setiap rakyat yang ada di negeri kami Sabah. Oh, terima kasih ya Tuhan. Biarlah mereka akan terus memikirkan hak rakyat, biarlah mereka akan terus memikirkan apa yang mendatangkan kebaikan kepada setiap rakyat di dalam negeri kami Sabah ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bandar kami Sandakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Presiden, khasnya untuk Majelis Perbandaran Sandakan, supaya biarlah dia juga akan terus diberikan hikmat dan bijaksana supaya dapat menjaga kesejahteraan kota Sandakan ya Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa juga supaya melalui kepemimpinannya dia dapat memikirkan bagaimana cara untuk memulihkan keadaan ekonomi di bandar kami Sandakan pada masa sekarang ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan terus menyertai kami. Apabila kami berseru, umat-Mu berseru kepada Engkau, maka di surga Engkau mendengar. Bahkan Engkau akan memulihkan keadaan setiap umat-Mu, bahkan memulihkan keadaan kota di mana umat-Mu akan terus berseru dan bersyafaat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termuliai nama Engkau. Berkatilah negeri kami Sabah dan sekali lagi berkatilah kota yang tercinta kami Sandakan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termuliai nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja kita.
kita berdoa untuk hikmat dan juga pimpinan Tuhan kepada Asdikan Yong untuk memberi kepimpinan bagi persiapan pembukaan semula ibadah minggu kita. Mari kita berdoa. Kepada surga kami sekali lagi terus menyerahkan untuk hamba-Mu Asdikan Yong yang memimpin gereja kami, yang menggembalakan gereja kami di tempat ini. Kami berdoa supaya Engkau terus berikan dia hikmat, khususnya untuk pembukaan ibadah kami di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang terus memimpin dia dan terus sekali lagi tetap dapat menyatakan akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berdoa supaya Engkau juga terus memberikan dia kekuatan yang baru, kesetiaan yang baru untuk menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Masih Tuhan, terpuji telah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa agar gereja kita dapat mematuhi untuk SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ketika kita memulai kembali ibadah hari Minggu kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk gereja kami. Kami berdoa supaya kami tetap mematuhi, tetap taat kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan kami tetap taat kepada perintah yang telah disediakan oleh kerajaan kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya melalui ketaatan kami itu menunjukkan bahwa kami juga tetap taat kepada Engkau dalam kehidupan kami, dan sehingga kami terus dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji telah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk permulaan kelas penetapan dan baptisan. Kita berdoa supaya kelas ini dapat dijalankan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk kelas penetapan dan baptisan yang akan bermula pada bulan Julai ini. Kami berdoa supaya Engkau yang terus menyertai di dalam kelas penetapan dan baptisan ini. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang mengajar kelas ini, menyerahkan hamba-Mu Pastor Margaret, Penginjil Stefanus, saya dan juga Penginjil Wati. Kami serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat menyatakan akan kebenaran firman Tuhan kepada setiap calon penetapan dan baptisan. Dan kami berdoa juga untuk setiap calon penetapan dan baptisan supaya mereka juga membuka hati mereka untuk mereka dapat menyiapkan hati mereka untuk rela diajar, bukan saja oleh setiap hamba Tuhan yang mengajar, tapi oleh Tuhan sendiri lewat daripada setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya khususnya untuk kelas penetapan dan baptisan ini akan terus berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa khususnya kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun sumber pendapatan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan yang terus berbelas kasihan kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong khususnya untuk setiap anak-anak Tuhan ataupun setiap jemaat kami di tempat ini yang kehilangan pekerjaan ataupun sumber pendapatan tetap dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya biar belas kasihan Tuhan yang akan terus menolong setiap anak-anak Tuhan supaya ketika mereka kehilangan pekerjaan akibat daripada wabah COVID-19 ini, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang baru di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan mujizat yang nyata dalam hidup mereka, sehingga apapun kekurangan yang mereka miliki, percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan, dan secara khusus Tuhanlah yang memberikan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan mereka, khususnya untuk mereka dapat
menolong untuk keluarga mereka, khususnya dari segi pendapatan di dalam keluarga mereka. Kami berdoa supaya sekali lagi pemulihan terjadi, khususnya dari segi ekonomi keluarga mereka ya Tuhan. Pada surga kami berdoa supaya Tuhan terus berbelas kasihan kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah kehilangan pekerjaan ataupun sumber pendapatan tetap di dalam kehidupan mereka. Percaya bahawa Engkau adalah Allah yang sentiasa membekalkan setiap keperluan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk segala perbuatannya.